not really. Kisah diawali dengan seorang wanita yang sangat cantik terkapar di lantai. Dengan sedikit ada noda darah, membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi pada wanita ini. Untuk menjawab itu semua, kita pun mundur 3 bulan sebelumnya. Becca dan Ron adalah sepasang suami istri. Mereka baru menikah, jadi nih masih anget-angetnya. Namun, pernikahan mereka diwarnai dengan sebuah masalah. Mereka berdua sudah berusaha sesering mungkin bercocok tanam supaya punya keturunan. Namun, Becca tidak hamil juga. Mereka mulai mempertanyakan tentang kesuburan pasangan mereka. Tapi, Ron sebagai laki-laki menenangkan Becca untuk sabar dan terus berusaha. Mereka berdua punya tetangga bernama Max dan Mindy. Berbeda dari Becca dan Ron, Max dan Mindy ini sangat harmonis. Mereka selalu bermesraan dan memuji satu sama lain. Karena penasaran, Becca pun bertanya apa rahasianya. Mindy menceritakan kalau ternyata mereka membuat sebuah gebrakan, yaitu mereka melakukan pernikahan terbuka yang mengizinkan masing-masing untuk mencicipi orang lain. Jadi, Max boleh sama cewek lain, itu juga Mindy boleh sama laki-laki lain. Isn't that dangerous? Becca terkaget-kaget, karena hal ini tentu dapat menjadi malapetaka bagi rumah tangga mereka. It's getting really late. Tapi, sejauh ini, bagi Max dan Mindy, hal ini malah membuat mereka tuh jadi semakin semangat dan bergairah dalam menjalani kehidupan suami istri. Max dan Mindy pun mempunyai aturan bagaimana permainan mereka ini. Jadi satu sama lain harus bermain di tempat yang sama. Jadi saling jujur dan saling melihat satu sama lain mencangkul dan dicangkul oleh orang lain. Eden ya, karena terkaget-kaget, Becca dan Ron pun menghabiskan malam ini dengan bercocok tanam dari malam hingga pagi hari. Keesokan harinya, Ron bertanya pada Becca bagaimana menurutnya hal yang dilakukan Max dan Mindy. Walaupun agak aneh, tapi Becca ternyata tertarik dengan apa yang dilakukan Max dan Mindy. Begitu juga dengan Ron, karena mereka bisa saling bermain dengan orang lain tanpa harus sembunyi-sembunyi. Yah, obrolan mereka pun harus kepotong, karena Becca harus berangkat kerja. Di kesehariannya, Becca bekerja menjadi perawat di sebuah rumah sakit. Nah, di sana, Becca ini punya temen namanya Dylan. Dylan ini pria penyuka batang. So you two had a four-way with. Becca cerita nih tentang apa yang dilakukan Max sama Mindy. Ya sudah tentu, Dylan mendukung Becca untuk melakukan apa yang dilakukan Max dan Mindy. Selama Becca dan Ron mendapatkan kebahagiaan. Makanya, Dylan memberi saran pada Becca untuk ngobrol dulu sama Mindy. Supaya mereka sama-sama mengerti apa yang mereka lakukan. Becca pun berbicara 4 mata nih sama Mindy. Becca bilang kalau dia tertarik untuk melakukan hal ini. Mindy pun menyambut dengan baik. Mindy cerita lebih lanjut, karena apa yang mereka lakukan, hubungan dia sama Max menjadi lebih harmonis. Padahal tahun lalu mereka berdua berencana untuk bercerai. Tapi dengan pernikahan terbuka yang mereka lakukan, semua hal ini menjadi baik-baik aja. Karena Max dan Mindy sama-sama sepakat dan saling mengetahui sebelum melakukan hal ini. I'm honored. Di sisi lain, Ron ternyata memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi ada suatu masalah nih pada Ron, sehingga hanya kemungkinan kecil dia mempunyai anak. Ron merahasiakan hal ini dari Becca. Dia cuma cerita pada Max. Makanya Ron ingin melakukan pernikahan terbuka. Dari kejauhan, diam-diam, Becca memperhatikan lekuk tubuhnya Max yang dipenuhi bulu-bulu halus. Mindy pun semakin bersemangat nih. Pada akhirnya, Mindy memberikan sebuah pesan pada Ron untuk melakukan hal ini di malam hari. Becca dan Ron pun siap-siap, mereka pergi ke rumahnya Max dan Mindy. So what do you say? Di sana Max dan Mindy sudah siap menunggu mereka. Tanpa basa-basi, Mindy langsung pindah tempat duduk nih ke sebelahnya Ron. Dengan tatapan menggoda, tangannya Mindy pun sudah mendarat mulus di pahanya Ron. Begitu juga dengan Max yang mulai membelai rambut-rambutnya Becca. Akhirnya mereka pun saling bertukar pasangan dan menghabiskan malam ini dengan luar biasa. Di pagi harinya Becca dan Ron pun saling bercerita bagaimana rasanya sensasinya tadi malam. Becca sih malu-malu untuk menceritakannya. Tapi Ron dengan sangat semangat, dia bilang kalau dia sangat menikmati dan sangat bersemangat. Walaupun yang mereka lakukan ini berbahaya, tapi setidaknya untuk saat ini, hubungan Becca sama Ron menjadi lebih harmonis dari sebelumnya. Hari-hari selanjutnya semakin indah untuk mereka berdua. Ron makin semangat hidup, berhasil memenangkan tender untuk pekerjaan konstruksi. Lalu Max dan Mindy mengajak mereka untuk masuk ke tahap selanjutnya. Jadi mereka pergi ke sebuah tempat rahasia bernama Caligula. Mereka pun disambut oleh sang penjaga bernama Fulnavia. Sangat nyentrik. Ternyata tempat ini adalah bar rahasia yang berisi para pasangan yang seperti mereka. Bar ini adalah tempat COD para pasangan suami istri yang ingin bertukar.
Di sana mereka bisa minum dan langsung eksekusi juga. Cool. Baru juga masuk, tapi matanya Ron langsung tertuju pada seorang wanita berbusana merah yang sangat menggerakkan. Otomatis Becca langsung cemburu nih, tapi dia berhasil ditenangkan sama Max dan Mindy. Mereka pun pindah ke sebuah ruangan tempat mereka beraksi. Langsung deh mereka bertukar pasangan. Ron main sama Mindy, Max main sama Becca. Mereka menyalurkan dan mengeluarkan hasrat mereka yang terpendam di malam ini. Saking hebohnya, mereka pun main sampai ketiduran. Namun saat terbangun, Ron bingung mencari keberadaan istrinya. Dan ternyata, istrinya tidur sama Max di ruangan sebelah. Nah, di sini, Ron mulai cemburu. Ya bagaimanapun pasti cemburu dong, lihat istri sama orang lain. Apalagi ini sampai dicangkul gitu kan. Nothing. Makanya keesokan harinya mukanya Ron cemberut banget. Mereka berantem, dan Ron menginginkan untuk berhenti melakukan pernikahan terbuka. Really? You're not being fair. Becca pun buru-buru ketemu sama Mindy dan bilang apa yang terjadi nih antara dirinya sama Ron. Becca minta untuk berhenti melakukan ini semua, tapi Mindy malah makin menantang Becca, makin meyakinkan Becca untuk jangan berhenti. I'm not afraid. Yes, you are. Of what? He'll come around. Nah, malam harinya Becca terpaksa lembur untuk bekerja, sedangkan Ron menghabiskan waktu nonton acara olahraga. Dan tiba-tiba, Ron mendapat pesan dari Caligula, mendapat pesan kalau wanita berbaju merah yang kemarin menanti Ron untuk datang. Ron pun auto semangat. Dia yang lagi kesel sama istrinya langsung datang nih ke Caligula. Disambut senyum oleh Fulnavia. Niat hati sih hanya ingin melihat wanita baju merah. Tiba-tiba dianya langsung datang dan nyosor duluan. Ron yang emang suka pun tidak bisa menolak. Dia pun bodoh amat sama orang sekitar dan menikmati lekuk indah wanita ini. Tapi saat wanita ini ingin mengeluarkan basokannya Ron, tiba-tiba Ron teringat istrinya. Dia pun berhenti dan keluar dari sana. Akhirnya malam ini Ron tidur sendiri aja di rumah yang sangat sepi. Singkat waktu berlalu, akhirnya Ron tidak tahan lagi. Ia pun menceritakan kondisi kesuburannya pada Becca. Ia cerita kalau dirinya susah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, Becca belum hamil juga. Becca pun kesel karena Ron malah memilih untuk merahasiakannya daripada langsung ngasih tahu Becca. I knew you'd be upset. You know, Of course I'm upset. Becca ngambek, Ron pun ditinggal sendirian. Dia pun harus pulang dengan berlari. Basah kuyup deh. Nah, sampai di rumah Ron terkaget-kaget. Di tempat sampah dia menemukan alat uji kehamilan yang dimana ternyata Becca tuh telah hamil. 2 garis biru terpampang nyata di alat uji kehamilan itu. Ron pun menunggu Becca untuk menanyakan hal ini, namun pas Becca pulang, semuanya masih berantakan. Keesokan paginya, Ron mengawali hari dengan menyapa Becca dengan lembut. Becca pun mulai lebih tenang. Dia pun bertanya pada Ron sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ada seseorang misterius yang mengirimkan bunga kesukaannya Becca. Ron yang cemburu ditenangkan oleh Becca kalau ini dari Dylan, temannya dia di tempat kerja yang penyuka batang. Tapi tetap aja Ron yang kesel. Menghabiskan waktu di gym bersama Max. Di sana Ron cerita kalau dia pergi ke Caligula sendirian. Dan juga cerita kalau dia bertemu dengan wanita berbaju merah dan bermain sebentar. Max kaget, dia pun berjanji untuk tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa. so you finally told her, huh? Yeah, and she blew up. Ron yang masih cemburu sama Becca pun menelpon Dylan. Dan ternyata bukan Dylan yang memberi Becca bunga. Nah loh, Becca juga diam-diam datang ke Caligula. Di sana, dia janjian sama Max tanpa sepengetahuan Ron. Tapi bukan untuk dicangkul. Becca ke sana untuk menjelaskan ke Max kalau mereka nih harus benar-benar berhenti. Kalau dilanjutkan, yang ada hanya membuat hubungan rumah tangga dia sama Ron jadi berantakan. Apalagi sekarang keadaannya Becca nih lagi hamil. Semua tuh jadi runyam dah. Or Mindy. I don't know how to explain that to Ron. Sampai di rumah, Ron langsung menghujani Becca dengan berbagai pertanyaan, terutama tentang kehamilannya. Di sini Becca yakin kalau dia nih hamil sama Ron, karena selama main sama Max, Becca selalu memakai pelindung. Walaupun sebenarnya Becca juga kurang yakin kalau yang dikandungnya adalah anaknya Ron. Makanya Dylan menyuruh Becca untuk melakukan tes parental. Jadi Becca nih diam-diam mengambil sampel rambutnya Ron yang nanti akan dites DNA-nya. Selain itu Ron menjadi lebih bahagia karena saat ini istrinya itu telah hamil. What's the occasion? Amazing woman in the world. Wow. Di tengah kebahagiaannya, lagi-lagi ada paket misterius yang datang ke rumah mereka. Dan kali ini, ada sebuah troli yang dalamnya tuh isi boneka bayi.
Becca dan Ron makin terheran-heran apa yang terjadi pada mereka. Ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Semua kebahagiaan ini pun tiba-tiba berubah menjadi malapetaka ketika sebuah pesan muncul di HP mereka semua. Pesan itu berisi foto Ron saat sedang bermain dengan wanita berbaju merah. Tentu aja hal ini ngebuat Becca cemburu banget. Ron diam-diam datang ke Caligula untuk menikmati si wanita berbaju merah itu, cuy. I am so sorry. Something. I know. You're right. I'm sorry. Lebih apes lagi, bosnya Ron tahu nih, dia dapat pesan juga yang membuat dirinya tuh dipecat. Nah, di tengah-tengah pertengkaran mereka muncul lagi pesan berikutnya, yang ada foto saat Becca datang ke Caligula bersama Max. Waduh, ada orang yang mengadu domba mereka nih. I want you and Ron out of here now. Hari-hari berikutnya kembali jadi suram. Becca dan Ron sibuk masing-masing. Becca fokus kerja, Ron fokus melatih otot. Waktu terus berlalu, sampai suatu hari Mindy mengajak Becca untuk bertemu di rumahnya. Sampai di rumah, suasana ini sangat gelap dan sepi. Becca pun berteriak mencari suaminya dan Mindy. Dan pas sampai di kamar, ia melihat suaminya sudah terikat seperti yang ada di film-film yang itu tuh. Lebih kagetnya lagi ternyata Mindy lah yang mengawasi mereka berdua selama ini. Mindy yang ngirimin bunga, Mindy juga yang ngirimin troli boneka bayi. Mindy pun mengancam mereka dengan membawa sebuah pistol. We'll look so much alike, Ron won't know. Lalu datang juga Max yang kaget kenapa istrinya tuh jadi seperti ini. Mindy meminta Becca menggunakan pakaian yang sama seperti dirinya. Lalu juga meminta Max membuka pakaiannya. Akhirnya ketahuan juga kalau Mindy lah yang memfoto dan menyebarkan aksi Ron dan Becca saat mereka diam-diam ke Caligula. Kenapa Mindy melakukan ini semua? Karena dia suka sama Becca. Anjay, plot twist, pusing gua. Ya, daripada makin ribut, Didn't see that coming. Becca pun menuruti apa permintaannya Mindy. Makanya mereka melakukan permainan terbuka lagi. Ron sama Max rebahan, lalu Becca dan Mindy berada di atasnya. Namun saat Mindy lengah, Becca menggeprak kepala Mindy dengan jam besi. Love you. I love you too. Sekali geprakan, Mindy pun langsung terkapar. Mumpung masih pingsan, mereka pun menelpon polisi dan membereskan ini semua. Mereka pelukan, dan Becca membuka hasil tes parental, dan di sana terbukti kalau Ron adalah ayah sah dari kehamilannya Becca. Sebuah keajaiban membuat Becca menjadi hamil. Apa yang dilakukan film ini disebut dengan open marriage atau pernikahan terbuka. Memang untuk di luar negeri, yang kayak begini nih, kayak di Amerika, itu udah jadi lumrah. Memang untuk kita di negara timur, itu sangat jarang dan aneh. Jadi pernikahan terbuka itu mengizinkan pasangan kita untuk bermain-main dengan orang lain asalkan sesuai kesepakatan. Jadi sebelum bermain nih, kita sama pasangan kita tuh membuat peraturan yang harus dimengerti dan ditaati dan disepakati. Seperti di film ini, mereka sepakat kalau bermain di ruangan yang sama. Sehingga masing-masing tahu dan melihat, memang pernikahan terbuka ini walaupun enak tapi sangat berbahaya. Itu digambarkan sempurna di film ini. Gimana pas awal melakukannya nih, Ron sama Becca malah semangat dalam menjalani hidup dan pernikahan mereka tuh jadi makin lengket. Tapi seiring berjalannya waktu malah membuat pernikahan mereka berantakan. Ron diam-diam ke Caligula, lalu Becca sama Max saling jatuh cinta. Dan puncaknya ya plot twist terbesar di film ini, Mindy suka sama Becca. Memang udah paling bener ketika kita menikah, kita fokus aja ke pasangan kita. Rahasia rumah tangga mah tetap aja dirahasiakan. Contohnya pas Ron cerita kalau dia nih susah punya anak, dan ketika juga Becca hamil, ini semua malah membuat Max sama Mindy tuh makin bergairah dalam menjalankan misinya mereka masing-masing. Jadi dari film ini kita bisa tahu kalau di balik kesenangan yang nikmat tuh terdapat bahaya yang mengintai. Itu dia alur cerita dari film Open Marriage rilis tahun 2017. Semoga kalian selalu bisa mendapat makna positif dari film-film yang gua review. Like dan komen di bawah. Kalau kalian suka ya silahkan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.